Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 30 Maret 2023 dalam pekan kelima Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Engkau sungguh Allah yang selalu setia akan janji-janji-Mu. Terima kasih telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan akan selalu menyertai kami hingga akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lalu firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya.
Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sebelum Abraham jadi, Aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Allah dan menuruti firman-Nya. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Shalom saudari dan saudara terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus sedang berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di Bait Allah dan Ia mengatakan, "Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Mendengar hal tersebut, orang-orang Yahudi menganggap Tuhan Yesus kerasukan setan atau sudah gila. Mereka menganggap Bapa Abraham dan para nabi yang menuruti firman Allah saja sudah pada mati. Bagaimana mungkin manusia tidak akan mengalami maut selamanya? Mereka pun mempertanyakan, siapakah Tuhan Yesus? Apakah Ia lebih besar dari para nabi dan kepada siapa Ia mempersamakan dirinya hingga dapat membuat manusia tidak mati dengan menuruti firman-Nya? Tuhan Yesus tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, melainkan Ia menyatakan bahwa para orang Yahudi tersebut tidak mengenal Dia yang diakui sebagai Allah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya." Tuhan Yesus menekankan pentingnya mengenal Allah dan menuruti firman-Nya yang telah Ia lakoni sendiri secara sempurna sampai wafat di salib. Para orang Yahudi makin geram ketika mendengar bahwa Abraham, bapa leluhur mereka, bersukacita telah melihat Tuhan Yesus. Mereka mempertanyakan umurnya yang belum 50 tahun, tetapi mengatakan telah melihat Abraham. Hal ini dijawab oleh Tuhan Yesus yang menjelaskan siapa dirinya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Dengan demikian, Ia menyatakan bahwa Ia adalah Allah karena hanya Allah saja yang berkuasa terhadap waktu. Apakah setelah mendengarkan penjelasan tersebut, para orang Yahudi menerima dengan pikiran yang terbuka dan mengaitkannya dengan firman Allah? Tidak. Mereka tetap mengeraskan hati dengan menolak Tuhan Yesus dan ingin melemparinya dengan batu. Semoga di minggu terakhir masa Prapaskah ini, kita semakin membuka pikiran dan hati untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Ia yang adalah Allah yang Maha Kuasa telah datang ke dunia sebagai manusia dengan menunjukkan jalan dan memberikan roh kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 17. Agar kita sanggup menjalani hidup menuruti firman-Nya di dunia ini dengan setia sampai akhir. Dengan demikian, kita tidak akan mengalami maut selamanya yang merupakan keterpisahan dengan Allah selamanya, melainkan kita akan bersatu dengannya dalam hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, mohon rahmat agar firman-Mu selalu ada dalam hatiku dan meluap keluar melalui setiap perkataan dan perbuatanku. Aku mau selalu menjadi murid-Mu
dengan mengikuti ajaran serta teladan-Mu sampai akhir hidupku. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.